Kita masuk di dalam ibadah kita. Ibadah kali ini dipimpin oleh Kak Ernalem, Kak Kuh, dan pembawa firman oleh Pendeta Sahabat Perangin-Angin dari Klasis Jakarta, Banten. Bapa Sorgawi, berilah hati kami untuk selalu rindu akan hadirat-Mu. Sebab kami percaya hanya dalam hadirat-Mu jiwa kami dapat disegarkan dan dipuaskan. Satu hal yang
lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.
Anak-anak kami, KKR khususnya anak remaja yang kami kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang berada dalam sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Kristus, penebus dan juru. Kami kalau saat ini kami diperkenankan untuk mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai setiap hati anak-anak Tuhan khususnya remaja, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, serta hidup di dalam firman Tuhan dalam keseharian kami. Tuhan juga sekiranya menolong dan memberkati hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu, agar hamba boleh memberitakan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anak kami, KKR yang kami kasihi, khususnya remaja GBKP, dimanapun berada, Pendeta sampaikan salam, ras mejuah-juah, man kerina kam, anak-anak remaja GBKP. Tuhan memberkati anak-anak remaja dimanapun berada. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah kita pada Minggu tanggal 2 Mei diambil dari baru Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Jadi pendeta akan bacakan dan anak-anak kami boleh mengikutinya dari tempatnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, berkata kepada Simon Yohanes, apakah engkau mengasihi lebih daripada ini? Jawab Petrus kepadanya, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi. Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah kita pada minggu ini. Anak-anak kami remaja yang kami kasihi, beberapa waktu yang lewat kita telah merayakan Paskah, ya. Merayakan tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk membuktikan
bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup, maka Yesus beberapa kali menampakkan dirinya dalam tubuh kebangkitan kepada murid-muridnya dalam berbagai kesempatan dan berbagai waktu. Jadi Yesus membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh hidup. Nah, dan salah satu di mana Yesus dalam tubuh kebangkitannya menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang ada di Danau Tiberias. Nah, siapakah mereka yang ada di Danau Tiberias itu? Ada di sana Petrus, ada di sana Thomas, ada di sana Nathanael, ada juga di sana anak-anak Zebedeus. Ya, anak-anak Zebedeus itu ialah Yakobus dan Yohanes. Dan juga dikatakan dua murid lainnya. Dan ketika Yesus datang menampakkan diri kepada mereka, Yesus bertanya kepada mereka, apakah ada lauk mereka? Dan murid-murid menjawab, mereka tidak punya lauk. Karena itu Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Maka murid menebarkan jalannya ke sebelah kanan dari perahu mereka, dan mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Kalau kita baca ada 153 ikan yang besar-besar. Dan kemudian mereka membawanya ke pantai. Ketika mereka tiba di pantai, mereka menemukan di sana Yesus dengan api arang dan ada ikan yang dibakar di atasnya. Dan Yesus meminta supaya kepadanya diberikan beberapa ikan yang baru mereka tangkap itu. Dan setelah itulah Yesus mengajak murid-murid itu sarapan bersama dengan Yesus yang sudah bangkit itu. Jadi luar biasa. Ya, jadi Yesus yang sudah bangkit itu makan bersama-sama dengan murid-muridnya, makan sarapan yang telah disediakan. Dan memang di Injil Yohanes itu diceritakan, tidak ada yang berani bertanya, apakah engkau Tuhan? Karena mereka yakin bahwa yang hadir itu di tengah-tengah mereka ialah Yesus yang sudah bangkit. Nah, kemudian apa yang terjadi? Setelah sarapan itu, Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Di mana Yesus bertanya kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan Simon Petrus menjawab, engkau tahu ya Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Kedua kali Yesus juga bertanya hal yang sama. Dan Petrus juga menjawab hal yang sama. Dan ketiga kali Yesus juga memberikan pertanyaan yang sama. Simon Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan kemudian Simon Petrus menjawab dengan sedih hati. Dengan hatinya yang mulai mau menangis. Dan dia katakan, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Bahwa aku mengasihi engkau. Dan kemudian Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Anak-anak kami, remaja yang kami kasihi, tentu bisa jadi pertanyaan kita. Mengapa Yesus seakan-akan bertanya hanya kepada Simon Petrus? Padahal di sana ada murid-murid yang lain. Tapi sepertinya Yesus menunjukkan pertanyaannya hanya kepada Simon Petrus. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Anak-anak kami yang kami kasihi, remaja yang kami kasihi, tentu hal ini ada kaitannya. Yang pertama dengan penyangkalan yang Petrus lakukan ketika pada malam sebelum Yesus disalibkan, ketika Yesus ditangkap, di mana ada orang bertanya kepada Petrus, apakah engkau kenal orang ini? Tapi karena Petrus takut, maka dia menjawab, aku tidak mengenal.
orang itu. Yang kedua juga orang bertanya, engkau pasti salah seorang dari mereka. Petrus juga mengatakan, aku tidak kenal dengan mereka. Aku tidak kenal orang itu. Dan ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali, maka di sanalah ayam berkokok. Jadi apa yang Yesus katakan kepada Petrus, bahwa pada malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali, dan itu terjadi dalam diri Petrus. Padahal sebelumnya anak-anak kami remaja, dalam bacaan remaja Matius 16, di sana kita lihat waktu Yesus tiba di Kaisarea, daerah Filipi, Yesus bertanya kepada murid-murid. Kata orang, siapakah aku ini? Kemudian murid-murid menjawab, ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada lagi yang mengatakan engkau adalah Elia. Ada lagi yang mengatakan engkau salah satu dari nabi-nabi. Dan Yesus bertanya, tapi apakah katamu tentang aku? Petrus dengan gagahnya berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi pengakuan Petrus itu ketika diperhadapkan pada malam sebelum Yesus ditangkap, Petrus menjadi takut. Dia tidak berani lagi mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sehingga dia menyangkal Yesus 3 kali. Oleh karenanya, pertanyaan Yesus kepada Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Itu adalah tindakan memulihkan Petrus, meneguhkan kembali Petrus menjadi bagian dari murid Yesus. Jadi itu anak-anak kami remaja. Ya, jadi Yesus meneguhkan kembali Simon Petrus supaya penyangkalannya 3 kali yang lalu dipulihkan dengan pengakuan juga bahwa dia mengasihi Yesus 3 kali, dan kemudian Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Luar biasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa Yesus bertanya sampai 3 kali? Supaya jawaban Petrus bukan sekedar ucapan, bukan sekedar pengetahuan, tapi jawaban itu dipanggil oleh Yesus harus lahir dari hati. Dari hati yang dalam. Makanya kita lihat ketika ketiga kali Yesus bertanya, maka Petrus mengalami kepedihan. Hatinya sedih. Itu artinya dia di dalam menjawab bukan lagi sebatas perkataan, tapi mulai dari hati yang mendalam, maka dia merasakan kesedihan atas pertanyaan Yesus itu. Dan dia menjawab, engkau tahu segala sesuatu Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau. Karena itu kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Luar biasa anak-anak kami remaja. Luar biasa anak-anak kami remaja di dalam GBKP. Dan kemudian Yesus berkata, ketika engkau muda, engkau bebas kemanapun engkau mau. Tapi pada waktu engkau tua, engkau akan diserahkan dan dibawa ke tempat di mana engkau tidak kehendaki. Dan dengan demikian Yesus mengatakan bagaimana nantinya Petrus mati dan memuliakan Allah di dalam kehidupannya. Jadi inilah komitmen, inilah statement yang diucapkan oleh Petrus. Dan ketika dia mengatakan aku mengasihi engkau, maka dia harus melakukan kehendak Allah sekalipun dia harus mati demi kemuliaan Tuhan. Dan itu terjadi dalam sejarah pekabaran Injil yang dilakukan oleh Petrus. Dia disalibkan dan kepalanya turun ke bawah. Dia memuliakan Allah melalui ketaatannya kepada Tuhan. Karena itu anak-anak kami remaja yang kami kasihi, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada minggu ini? Di mana tadi temanya Yesus meneguhkan Simon. Yang pertama tentu pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus juga adalah pertanyaan Yesus kepada kita semua. Kepada pendeta, kepada anak-anak kami remaja.
Yesus bertanya kepada kita masing-masing, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini, lebih daripada orang lain? Saya percaya jawab anak-anak remaja, jawab saya sebagai pendeta, engkau tahu ya Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Amin. Ya, jadi saya sangat yakin semua anak-anak remaja memberikan jawaban yang sama terhadap pertanyaan Yesus, benar Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Karena itu Yesus juga katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Apa artinya itu? Sebagai anak-anak remaja, kita juga dipanggil Tuhan untuk memperhatikan teman-teman kita yang lain. Supaya teman-teman kita juga boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi itu. Ya, jadi bukan berarti kalau kata Yesus gembalakanlah domba-dombaku, anak-anak kami remaja mesti jadi pendeta, mesti jadi pertua diaken, tidak. Tapi dalam kehidupan anak-anak kami remaja pada saat ini pun, anak-anak kami bisa menggembalakan teman-teman yang lain dengan memperhatikan mereka, memberikan contoh-contoh yang baik kepada mereka. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah mengatakan bahwa kita mengasihi Yesus dan bersedia melakukan kehendak Tuhan, maka sebagai anak-anak remaja tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang menyenangkan diri kita, tapi itu dosa dan kejahatan. Jadi ini jelas. Oleh karenanya, konsekuensi dari kita mengatakan aku mengasihi engkau, berarti kita juga siap untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai remaja GBKP. Ini yang dikatakan oleh Tuhan kepada Petrus. Kamu bebas, tapi ketika engkau nanti sudah tua, maka engkau akan dibawa ke tempat di mana kamu tidak kehendaki. Jadi ketika kita mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan, maka kita juga harus mengasihi Tuhan dengan melakukan kehendaknya. Ya, jadi ini anak-anak remaja mesti paham ini. Jadi ketika kita mengatakan, aku mengasihi engkau, kita tidak boleh lagi melakukan apa yang kita mau, tapi itu dosa dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita mengatakan mengasihi Tuhan, tidak mungkin dilepaskan dengan mengasihi orang tua kita, mengasihi guru kita, mengasihi sesama kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kasih terhadap Allah itu dinyatakan melalui kasih terhadap sesama. Puji Tuhan, anak-anak kami remaja, sekali lagi Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan sangat menyayangi kita. Sehingga dalam kelemahan kita diteguhkan. Tuhan tidak mau kita terlepas dari anak-anaknya di tengah-tengah persekutuan kerajaan Allah. Karena itu kita bersyukur, walaupun kita juga sebagai manusia yang sering mungkin menyangkal Tuhan dalam hidup kita, tapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, Tuhan meneguhkan kita karena Tuhan mengasihi kita. Mengasihi saya, mengasihi anak-anak kami remaja. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau tidak mau kami terpisah dari persekutuan orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Sama seperti Petrus, Engkau teguhkan kembali supaya menjadi bagian dari murid-murid yang menerima kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Berkati setiap kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adikku yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh pendeta sahabat Perangi Nangin. Intinya, kita harus mengasihi Tuhan Allah. Bagaimana caranya adik-adik? Bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah? Kasihilah yang ada di sekitar adik-adik. Orang tua, adik, kakak, guru, semuanya. Tentu caranya tidak gampang. Pasti susah, ada tantangannya. Tetapi bersama dengan Tuhan, pasti kita bisa melakukannya. Engkau ada bersamaku di setiap
Kita tiba di penghujung ibadah kita dengan keyakinan jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Dia adalah Allah yang melebihi segala sesuatu. Tiada kuasa yang melebihi Dia. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Saat kau bertindak,
kami remaja, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam sorga, puji syukur dan hormat kami persembahkan kehadirat-Mu, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Dalam kesempatan ini kami berdoa buat anak-anak kami remaja di seluruh GBKP. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati di dalam keremajaan mereka, khususnya di dalam menjalani pendidikannya. Mari Tuhan berikan hikmat dan kepintaran kepada anak-anak kami dalam studinya. Bagi mereka yang akan melanjutkan dari SMP ke SMA, dari SMA ke perguruan tinggi, biarlah Tuhan juga memberikan tempat yang baik di dalam anak-anak kami melanjutkan studinya. Kami juga berdoa buat seluruh orang tua yang mendidik membesarkan anak-anak kami remaja. Berikan kepada mereka kesabaran, berikan kepada mereka berkat rezeki yang cukup, sehingga mereka boleh membimbing, membesarkan anak-anak kami menurut kehendak Tuhan. Jaga dan kawali anak-anak kami di dalam masa keremajaannya, agar mereka boleh tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat pengurus KKR Madraman, buat pengurus KKR Klasis, demikian juga pengurus KKR Unggun, beserta dengan seluruh guru KKR. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka dapat melakukan tugas pelayanannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam masa-masa pandemi COVID ini, biarlah Engkau yang menjaga, melindungi seluruh anak-anak kami, supaya tidak terpapar COVID-19, dan biarlah Tuhan berikan berkat kesehatan yang baik buat anak-anak kami, agar melalui kesehatan mereka, mereka juga dapat beraktivitas, melakukan aktivitas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Inilah doa permohonan kami, dan mereka yang saat ini dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang dalam keadaan lemah Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan damai dan sejahtera, terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat minggu, Tuhan berkati kita. Haleluya, amin.